Dan pemirsa, kita juga akan berbincang dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Bapak Danang Parikesit. Selamat siang, Pak Danang. Mbak Dita, Mas Wilson, dan juga Mbak Gaby yang di lapangan. Selamat siang semuanya peserta iNews. Pak Danang, bagaimana hasil investigasi hingga saat ini, sehingga apakah sudah diketahui penyebab utama jatuhnya konstruksi ini? Ini kan kemarin saya sudah ke lapangan ya, dan membahas secara singkat ya dengan Badan Usaha Jalan Tol maupun dengan para kontraktornya, baik dari Waskita Karya maupun Waskita Beton Precast. Dan kita lihat sebenarnya kita sangat menunggu hasil pembahasan teknis ya yang dilakukan oleh Bina Marga dan Komite Keselamatan Konstruksi. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa iNews semuanya. Yang pertama, di dalam kejadian ini Cibitung Cilincing adalah pada tahap konstruksi, jadi bukan tol yang sudah beroperasi. Dan kita memastikan kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh tol yang sudah beroperasi itu sudah memenuhi standar teknis untuk digunakan dan melayani masyarakat. Yang kedua, ini adalah pada saat konstruksi dan yang terjadi adalah ketidakmampuan sistem perancah pada saat proses pengecoran. Sehingga inilah yang menjadi fokus dari apa yang akan kita bahas bersama-sama dengan teman-teman dari Bina Marga dan Komite Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR untuk melihat bagaimana proses dan SOP mengenai pelaksanaan konstruksi di lapangan. Apakah mereka melaksanakan sudah sesuai dengan standar pelaksanaan tata urutan dan tata cara serta metode konstruksi yang tepat atau tidak. Dan yang kedua adalah apakah proses koordinasi antara kontraktor, konsultan, dan Badan Usaha Jalan Tol yang mendapatkan konsesi untuk Cibitung Cilincing ini juga sudah melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan. Baik, setelah tadi pemeriksaan dan juga saling komunikasi antar BPJT dan juga pihak terkait, kapan rencananya rekonstruksi ini akan dilanjutkan, Pak? Kalau dari sisi proyek sendiri untuk struktur yang sejenis kita sudah perintahkan, hari ini saya tandatangani surat instruksi kepada Badan Usaha untuk kita hentikan sementara sambil menunggu rekomendasi teknis ya dari rekomendasi teknis dari Komite Keselamatan Konstruksi maupun dari Bina Marga. Dan sampai rekomendasi teknis tersebut keluar, Badan Usaha, kita mempersilahkan untuk membangun di tempat yang lain yang tidak ada masalah dan memiliki jenis pelaksanaan konstruksi yang berbeda. Dan ini kan sudah pada seksi 4 ya, seksi 1 dari Cibitung Cilincing kan sebentar lagi juga kita akan operasikan dan kita mintakan sertifikat layak operasi. Tapi untuk yang seksi yang masih dalam proses konstruksi, khususnya di lokasi-lokasi yang terdapat kejadian ketidakmampuan perancah untuk menanggung beban pengecoran, kita hentikan sementara. Baik, berapa total korban akibat kejadian ini, Pak? Korban jiwa nggak ada ya, alhamdulillah. Lalu bagaimana perlindungannya kepada pekerja nanti ke depannya? Ada beberapa pekerja yang mengalami luka ringan dan kalau yang laporan yang ada pada kami, pada saat kejadian ada 8 yang terdampak ya, tapi 6 orang itu tidak mengalami dampak yang signifikan sehingga tidak harus melakukan perawatan di rumah sakit. Ada 2 orang yang mendapatkan perawatan di rumah sakit, tapi 1-2 hari ini akan bisa keluar dan tidak mengalami kondisi yang luka yang berat. Baik, lalu kapan targetnya dari jalan tol Cibitung Cilincing ini selesai, Pak? Kalau Cibitung Cilincingnya sendiri kan masih tahun depan ya, tetapi yang seksi 1 barangkali yang akan kita bisa operasikan setelah mendapatkan sertifikat layak operasi itu di akhir tahun ini, kuartal keempat. Baik, terima kasih Pak Danang atas informasi dan waktunya. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.